Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, cuci tangan menggunakan sabun, dan selalu menghindari kerumunan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang surat niaga mengenai surat konfirmasi pesanan. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Anak-anak, minggu lalu kan kita telah belajar tentang bagaimana itu surat pesanan, di mana dibuat oleh pembeli dan dikirimkan kepada penjual. Isinya adalah mengenai barang-barang ataupun produk yang dibeli atau dipesan oleh si pembeli untuk dilayani oleh si penjual. Nah, surat konfirmasi pesanan merupakan lanjutan ataupun balasan dari surat pesanan tersebut. Yang akan kita pelajari hari ini dari surat konfirmasi pesanan adalah yang pertama kita harus tahu pengertiannya dulu. Surat konfirmasi pesanan itu isinya apa, dari siapa, dan sebagainya. Kemudian seperti biasa ada contoh suratnya, serta nanti kita akan praktek latihan bersama-sama. Langsung saja kita materinya ya anak-anak. Surat konfirmasi pesanan. Nah, surat konfirmasi pesanan ini nanti bersamaan ataupun dikirimkan setelah ada konfirmasi atau belangko dari surat konfirmasi pesanan ini kembali. Jadi isinya kalau surat konfirmasi pesanan itu adalah barang-barang apa saja yang dibeli oleh pembeli. Nanti pembeli itu mengkonfirmasi, oh iya udah betul, atau misalnya bisa melalui telepon atau bisa melalui surat. Kemudian setelah itu si penjual baru melakukan pengiriman barang. Jadi konfirmasi pesanan ini harus difikskan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar pada saat pengemasan atau di packing tidak ada barang-barang yang salah atau memang sudah sesuai dengan apa yang dipesan oleh si pembeli, seperti itu. Jadi surat konfirmasi pesanan adalah surat yang dibuat oleh penjual kepada pembeli yang berisi konfirmasi mengenai pesanan yang dibuat atau barang apa saja yang dibeli oleh si pembeli tersebut. Dan barang-barang tersebut disampaikan atau dijelaskan secara detail, mulai dari nama barangnya apa, merek, tipe, harga total, kemudian bagaimana cara pembayaran, bagaimana cara penyerahan barangnya, dan sebagainya. Biasanya, di surat konfirmasi pesanan, setelah si penjual membuat surat, ada tulisan di mana belangko dari surat yang diberikan oleh si penjual itu untuk dikembalikan. Tujuannya apa? Untuk mengchecklist apakah barang-barang tersebut sudah sesuai. Jika ada yang belum sesuai, nanti biasanya pembeli memperbaiki pesanan tersebut. Oh, yang benar aku pesannya ini, seperti itu. Nah, setelah kita tahu tentang pengertiannya, kita bisa langsung mencoba untuk melihat contoh suratnya. Nah, berikut merupakan contoh surat dari surat konfirmasi pesanan. Untuk bagian-bagian surat harusnya sama seperti surat biasanya, di mana ada mulai dari kop surat sampai dengan bagi surat. Nah, di contoh surat ini hanya memuat sampai intinya saja ya. Jadi di bawah tidak ada, di bagian sini tidak ada paragraf penutup dan kaki suratnya. Namun nanti kalau kita membuat harus komplit sampai dengan tanda tangan si pejabat pembuat surat ya. Nah, di sini ada kop surat, tanggal, nomor lampiran hal, alamat dalam, salam pembuka, isi, salam penutup, dan tanda tangan serta nama pejabatnya. Nah, untuk isinya sama seperti surat sebelumnya juga, bahwa ada 3 hal atau 3 paragraf. Paragraf pertama berupa alasan pembuatan surat yang bisa juga hubungan dengan surat sebelumnya. Nah, kalau dicontoh, pesanan saudara terima kasih atas pesanan saudara pada tanggal 28 Januari 2013. Nah, untuk lebih baik, alangkah lebih baiknya jika disertakan tanggal dan nomor suratnya untuk bisa lebih di cross check. Nomor surat atau nomor pesanan yang tanggal berapa atau nomor pesanannya berapa dan sebagainya. Kemudian paragraf 2-nya berisi tentang barang-barang yang dipesannya untuk konfirmasinya. Semuanya ditulis di situ mulai dari harga, merek, spesifikasi, jumlah, pembayarannya melalui apa, penyerahannya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian disampaikan setelah surat ini surat ditandatangani, mohon nomor aslinya diserahkan kepada kami, seperti itu. Kemudian di paragraf ketiga berisi tentang harapan dan terima kasih. Setelah itu baru diberi salam penutup dan
kaki surat seperti biasa. Mudah ya anak-anak, intinya kalau membuat surat itu untuk bagian baiknya hampir sama semua, hanya saja bagian isinya disesuaikan dengan konteks yang akan kita buat. Baik, untuk surat konfirmasi pesanan contohnya sudah selesai. Maka seperti biasa kita akan lanjut untuk latihan membuat surat konfirmasi pesanan. Tugasnya untuk membuat surat konfirmasi pesanan dari PT Indah ke PT Kencana Sari. Berarti penjualnya adalah PT Indah, sedangkan pembelinya adalah PT Kencana Sari. Isinya berupa untuk konfirmasi pesanan berupa 20 rem kertas HVS dan perforator. Nanti harganya bisa dikalikan sesuai dengan jumlah yang dibeli. Kemudian pembayaran dilakukan secara COD dan penyerahan menggunakan perangko gudang pembeli. Seperti biasa juga, surat dibuat dalam Word, dikirim email guru dengan deadline akhir minggu ini. Selesai anak-anak. Baik, untuk materi surat konfirmasi pesanan sudah kita pelajari. Cukup singkat ya anak-anak, semoga walaupun singkat tetap bisa dipahami dan menambah sedikit pengetahuan anak-anak semua. Kalau begitu, terima kasih atas partisipasi anak hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.